Media pembelajaran mata kuliah animasi 3 dimensi. Pada media pembelajaran ini, kita akan mempelajari 3 proses pembuatan objek 3 dimensi mulai dari modeling, texturing, dan rendering. Eits, sebelum mempelajari proses pembuatan objek 3 dimensi, kita harus mengetahui apa itu animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi adalah animasi yang dibuat dengan model yang dapat menghasilkan objek yang realistis. Konsep objek 3 dimensi adalah model yang memiliki bentuk, ruang, dan volume, serta memiliki titik koordinat X, Y, dan Z. Jika objek 2 dimensi hanya dapat digerakkan kedua arah, yaitu kanan, kiri, atas, dan bawah, maka objek 3 dimensi dapat digerakkan ke 3 arah, kanan, kiri, atas, bawah, depan, dan belakang. Objek 3 dimensi memiliki 3 elemen subobjek, yaitu vertex, edge, dan juga face. Vertex adalah titik yang terletak pada koordinat X, Y, dan Z. Sedangkan edge adalah penggabungan dua vertex yang membentuk garis lurus. Dan face adalah garis antara dua vertex dan edge yang terhubung. Jika ketiga elemen subobjek tersebut digabungkan, maka akan bentuk mesh. Software yang akan digunakan adalah Blender. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan modeling, texturing, dan rendering itu? Modeling adalah proses menghasilkan production design secara digital seperti environment, karakter, dan property design. Texturing adalah proses pemberian material atau tekstur pada objek 3 dimensi yang mendefinisikan rupa dan jenis bahan dari objek 3 dimensi tersebut. Dan rendering adalah proses konversi dari objek 3 dimensi menjadi format gambar atau video, seperti JPEG atau AVJPEG. Nah, itulah penjelasan dari animasi 3 dimensi dengan 3 proses pembuatan objek 3 dimensi. Proses modeling, texturing, dan rendering dapat kalian lihat pada menu button belajar di menu utama. Selamat belajar! Pada proses modeling kita akan membuat timah solder. Pertama-tama kita hapus dulu cube, kamera, dan juga sunnya dengan klik X lalu delete. Kemudian kita akan membuat gulungan timah seperti pada gambar tersebut. Tekan Shift A, gunakan mesh circle untuk membuat tempat gulungan timah solder. Kemudian pada edit mode, rotasi menjadi 90 derajat dengan cara RX 90. Setelah itu, extrude lingkaran tersebut dengan cara E plus Y. Tekan tombol E pada keyboard dan Y. Agar gambar dapat terduplikat pada bagian kiri, klik modifier, lalu klik mirror.
sehingga kita atur axis terlebih dahulu pada sumbu Y. Jadi gambar objek secara otomatis akan terduplikat pada sebelahnya atau termirror. Setelah itu atur ukuran panjang bagian tengahnya. Selanjutnya pada edit mode, klik face dan kita akan membuat piringan atau lingkaran pada bagian atas dari roll timah tersebut, seperti gambar di samping kanan. Namun sepertinya gulungan yang kita buat sebelumnya itu terlalu besar, jadi kita kecilkan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk klik clipping agar gambar objek itu jadi bergabung. Kemudian pada edit mode dan V dan Edge, scale kira seperti ini. Nah, setelah itu pada bagian yang lingkaran bagian atas itu yang terlihat tipis, kita akan buat dia seperti terlihat ada kedalaman. Buat edge loop, Ctrl R. Nah, kalau jika bagian lingkaran terlalu tipis, klik modifier, lalu klik solidify-nya, sehingga lingkaran bagian atas itu akan terlihat memiliki volume atau ketebalan. Bisa atur pada bagian thickness sebelah kanan, namun kita hanya menggunakan ukuran aslinya itu 0,01. Kemudian klik apply. Nah, baru setelah itu kita ulangi kembali. Kemudian pada edit mode, klik face pada bagian yang telah diseleksi tadi dan kita extrude dengan sumbu Y. Tekan tombol E dan Y pada keyboard, kemudian kita rotasi menjadi 90 derajat. Kita gunakan W, lalu klik Shade Smooth, dan pada modifier menu normal kita klik Auto Smooth. Selanjutnya kita akan membuat gulungan timahnya dengan Shift A, membuat objek baru, kemudian pilih circle. Klik tab pada edit mode, lalu geser lingkaran ke kanan agar objek circle itu berpindah dari titik origin. Kemudian klik modifier, lalu pilih screw, pilih rotasi sumbu X dengan cara RY 90 derajat, sehingga terlihat lingkaran lebih terisi. Kemudian kita atur value screw dan iteration-nya menjadi 26 dan skrunya 0,1 meter secukupnya. Dan kita atur ukuran skrunya, kita scale sesuai dengan ukuran tempat gulungan timah itu. Kita atur ketebalannya lagi, jadi agar gulungan timahnya pas dengan tempat gulungan timah itu sendiri. Jika sudah, sedikit paskan lagi agar gulungan timahnya lebih rapi. Atur saja ukurannya dengan tekan S pada keyboard, dan gambar selesai di modeling. Apa emang hari kawah? Tidak, tidak.
Kita akan melanjutkan dengan pemberian pada solder timah tersebut. Untuk pemberian material, klik icon look dev pada viewport shading, kemudian Siapa yang lalu ubah warna base colornya menjadi hitam. Untuk material pada roll timah itu sendiri, klik objek timahnya, material, new material, lalu kita ubah value pada metaliknya 1 dan roughness-nya 0,093. Maka roll timah sudah diberi material dan texturing. Oh iya. Kita akan melanjutkan dengan pemberian material pada solder timah tersebut. Untuk pemberian material, klik icon look dev pada viewport shading, kemudian klik objek tempat roll timah, klik material, new material, lalu ubah warna base colornya menjadi hitam. Untuk material pada roll timah itu sendiri, klik objek timahnya, material, new material, lalu kita ubah value pada metaliknya 1 dan roughness-nya 0,093. Maka roll timah sudah diberi material dan texturing. Untuk rendering, terlebih dahulu kita harus mengatur atau memberi cahaya dan juga memberi kamera sehingga gambar dapat dirender, karena jika tidak diberi kamera dan juga tidak diberi cahaya, otomatis gambar akan gelap, kemudian file dari objek tersebut tidak dapat dirender. Untuk mengatur kamera itu sendiri, klik numpad 0, kemudian untuk mengatur jarak jauh dari objek tersebut, klik Shift F. Lalu WASD sebagai controller jauh dekat kanan dan kirinya. Selanjutnya kita pemberian cahaya agar gambar terlihat lebih realistis. Setelah itu baru dapat kita render. Untuk render, terdapat dua pilihan, yaitu render image dan juga render animation. Namun karena objek roll timah tidak saya gerakkan, maka saya hanya memerlukan render image. Untuk render image sangat mudah. Pada menu Blender Render, klik Image, lalu klik Save. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanannya, beri nama, dan lalu kita save as image. Setelah itu, file Blender yang telah kita ekspor menjadi gambar dapat kita buka pada folder penyimpanan, seperti gambar tersebut. Dan gambar objek roll timah sudah dapat